أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Gelombang kedua adalah gelombang para sadat, para sayyid, keturunan dari Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin Isa al-Muhajir rahimallahu ajma'in, dari keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib yang hijrah dari Baghdad ke Hadramaut. Kemudian dari Hadramaut anak keturunan mereka menyebar ke timur, membawa syiar Islam, dan bahkan karena mereka memiliki penampilan yang sangat menarik di berbagai jazirah dari Gujarat sampai ke Nusantara, mereka kemudian menjadi para menantu kerajaan. Mereka kemudian menjadi keluarga-keluarga yang bahkan menurunkan kuasa sultan-sultan di berbagai daerah sampai sekarang, di Pontianak, di Siak, di Bima, dan berbagai daerah yang lain. Kemudian gelombang ketiga adalah gelombang para panglima yang didorong oleh perang salib dan juga penyerbuan pasukan Mongol ke pusat Islam, ke Baghdad, Baitul Maqdis, Damaskus sampai ke Mesir. Kemudian mengorganize satu pengamanan jalur yang bisa selalu memperkuat dan mensuplai logistik kebutuhan umat Islam dalam jihad fisabilillah dan kemakmuran mereka. Jalur kemakmuran umat pada abad itu ada di Samudra Ilahi. Samudra Ilahi adalah sebutan untuk Samudra Hindia pada masa itu. Kenapa jalur kemakmurannya di situ? Karena perdagangan rempah-rempah. Jadi perdagangan rempah-rempah itu adalah urat nadi kehidupan ekonomi umat Islam pada abad pertengahan. Karena rempah-rempah ini datang dari Nusantara, bercampur dengan rempah-rempahnya India, bercampur dengan berbagai hasil bumi dari daerah lain, itu mengalirnya ke barat melalui pedagang-pedagang muslim sampai akhirnya tiba di pusat dunia saat itu di Konstantinopel. Kemudian baru menyebar ke berbagai arah termasuk ke Eropa. Jadi harga mahal rempah-rempah di Eropa ini karena panjangnya jalur perjalanan yang ditempuh dan memang telah memberikan kekayaan, keuntungan yang sangat besar bagi para pedagang muslim yang beroperasi sepanjang jalur di Samudra Ilahi. Dari timur Ternate dan Tidore ke arah barat pelabuhan Guatalo di Makassar, di Jawa, Jepara dan Banten, di Sumatera, Palembang dan Pasai, terutama di Semenanjung Melayu, kota Malaka yang terutama, ke barat menuju ke pelabuhan seperti Gujarat, kemudian Maskat, kemudian Aden, kemudian mengalir ke daratan dan menjadi komoditi yang bernilai sangat tinggi. Ini adalah sumber kekayaan kaum muslimin yang perlu diamankan. Maka di abad ke-12 dan 13 tersebut, para panglima kaum muslimin dalam jihad fisabilillah sudah memikirkan bagaimana kemudian mengamankan jalur-jalur ini. Lalu mereka pun mendirikan pangkalan-pangkalan di sepanjang jalur rempah-rempah ini. Salah satu pangkalan paling terkemuka yang kemudian berdiri adalah Pasai di Aceh. Dan disitulah kemudian berdiri sebuah kuasa Islam, sebuah daulah yang disebut sebagai Daulah Salihiyah, karena pertama yang menjadi sultan disebut Sultan Malik As-Saleh. Pangkal teori salahnya Senuk Hurbuns tentang masuknya Islam ke Nusantara dengan mendasarkan pada teori Gujarat, dengan dianggap Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 ditandai berdirinya Kesultanan Samudra Pasai dengan ciri-ciri peradaban, yaitu batu nisannya mirip dengan yang ada di Gujarat. Itu dari sini. Tentu ini teori yang sangat lemah, karena satu, ada perbedaan mazhab yang sangat jelas antara kaum muslimin di Gujarat dengan kaum muslimin di Pasai. Kaum muslimin di Gujarat itu bermazhab Hanafi sampai sekarang. Sementara kaum muslimin di Asia Tenggara dimulai dari Pasai ini adalah kaum muslimin bermazhab Syafi'i.
Yang kemudian kedua, gelar sultan-sultan yang dipakai di Pasai adalah gelar sultan-sultan yang sama dengan yang dipakai oleh Daulah Ayyubiyah, keluarga Salahuddin Al-Ayyubi, anak-anak dan keturunannya, dan Daulah Mamalik atau Mamlukiyah yang ada di Mesir, yang kemudian menggunakan gelar Sultan dan Malik. Ini sama persis dengan yang ada di Pasai. Maka lebih cocok untuk menyebut Pasai seperti disampaikan oleh Mangaraja Onggang Palundungan dalam buku Tuan Kurau sebagai sebuah pangkalan jihadnya kaum muslimin pada masa melawan pasukan Mongol dan perang salib. Kenapa jauh sekali di situ? Untuk mengamankan jalur rempah, dan kemudian mereka mendirikan sebuah daulah di situ, dan kemudian mereka bermazhab Syafi'i seperti mazhabnya Ayyubiyah maupun Mamlukiyah, dan mereka juga menggunakan gelar Sultan Malik seperti yang mereka gunakan. Soal batu nisan itu komoditas. Komoditas tidak bisa menjadi ukuran pengaruh dan jalur dakwah. Di waktu itu mungkin yang memang bikin nisan-nisan marmer terbaik itu dari Gujarat, maka diimpor dari sana. Tetapi ini tidak menunjukkan bahwa jalur syiar dakwah berasal dari situ.